Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saron dengan NPM 2542205 bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dion Jonathan Kwa, NPM saya 2542112 dari kelas GAMI. Saya Evelyn dengan NPM 2542025 dari kelas GAMF. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elis Pramawati dengan NPM 2542028. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai satu kabar 1000 dampak dengan topik kewarganegaraan di era digital, hoax, disinformasi, dan tanggung jawab warga digital. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Namun, tidak semua informasi yang kita terima dapat langsung dipercaya. Melalui video ini, kami akan membahas bagaimana hoax dan disinformasi dapat memberikan dampak bagi masyarakat serta bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai warga digital yang bijak dan bertanggung jawab. Awal tahun 2023, masyarakat Indonesia sempat dibuat khawatir oleh beredarnya berbagai informasi mengenai penculikan anak. Pesan-pesan tersebut menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan aplikasi percakapan, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan lainnya. Ada foto, video, bahkan pesan berantai meminta masyarakat untuk berhati-hati dan segera untuk menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain. Sekilas, semuanya tuh terlihat baik-baik saja, sangat meyakinkan. Masalahnya, tidak semua informasi tersebut itu benar. Ketakutan masyarakat justru membuat informasi semacam ini semakin mudah dipercaya. Orang-orang merasa perlu segera membagikan agar keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya ikut waspada. Tanpa disadari, niat untuk melindungi orang lain ini justru dapat membuat informasi ini yang belum terbukti jelas semakin tersebar luas. Kita masuk ke pembahasan utama. Fenomena tersebut menunjukkan salah satu tantangan kewarganegaraan di era digital. Saat ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi. Dengan adanya media sosial dan aplikasi komunikasi, setiap orang juga dapat menjadi penyebar informasi. Kita memiliki kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Sebagai warga negara di era digital, kita dituntut untuk mampu menggunakan teknologinya secara cerdas, kritis, etis, dan bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan literasi digital. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan internet atau media sosial. Literasi digital juga berarti kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi dengan tepat. Karena itu, ketika menerima sebuah informasi, kita tidak seharusnya langsung mempercayai atau menyebarkannya hanya karena informasi tersebut terlihat meyakinkan atau sudah banyak dibagikan orang. Dan kali ini saya akan membahas kasus nyatanya. Salah satu contohnya terjadi pada awal tahun 2023. Sebuah video beredar dan diklaim sebagai video penculikan anak di Jawa Barat. Video tersebut memperlihatkan seseorang masuk ke sebuah taman kanak-kanak dan membawa seorang anak. Banyak orang yang melihat video tersebut langsung merasa khawatir. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan fakta, klaim tersebut ternyata tidak benar. Video tersebut bukan merupakan kejadian penculikan anak di Jawa Barat. Video tersebut berasal dari Malaysia dan sebenarnya merupakan simulasi penanganan penculikan anak. Artinya, video tersebut memang benar-benar ada, tetapi konteks yang diberikan kepada video tersebut salah. Hal inilah yang membuat informasi digital menjadi berbahaya ketika kita tidak memeriksa sumber dan konteksnya terlebih dahulu. Pada periode yang sama, beredar pula pesan berantai mengenai penculikan anak di Depok yang kemudian disebut akan diambil organnya. Informasi tersebut ternyata juga dinyatakan sebagai hoax. Dari kasus-kasus tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebuah informasi dapat menimbulkan ketakutan hanya karena disebarkan tanpa pemeriksaan yang cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis dan pesan edukatif. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Hal pertama adalah jangan langsung percaya. Informasi yang viral belum tentu benar. Banyaknya orang yang membagikan sebuah informasi juga bukan bukti bahwa informasi tersebut benar. Kedua, periksa sumbernya. Cari tahu dari mana informasi tersebut berasal dan apakah sumbernya dapat dipercaya. Ketiga, periksa konteks. Foto dan video yang benar-benar ada dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang salah apabila konteksnya diubah. Yang keempat, bandingkan dengan sumber yang lain.
Jika sebuah informasi penting dan berpotensi menimbulkan kepanikan, jangan hanya mengandalkan satu unggahan media sosial. Dan yang terakhir, jangan terburu-buru menekan tombol bagikan. Karena sesekali informasi tersebar, kita tidak bisa mengetahui sejauh mana informasi tersebut akan pergi. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus menyadari bahwa tindakan di ruang digital tetap memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menyebarkan informasi yang belum terbukti. Menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab berarti menghargai hak orang lain untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menimbulkan keresahan melalui informasi yang menyesatkan. Kita masuk pada kesimpulan. Kasus hoaks penculikan anak pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan sekaligus tantangan bagi masyarakat. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, tetapi kecepatan tersebut tidak selalu diikuti dengan kebenaran. Karena itu, menjadi warga negara di era digital bukan hanya tentang mampu menggunakan teknologi. Kita juga harus mampu berpikir kritis, memeriksa informasi, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan. Sebuah informasi mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk disebarkan, namun dampaknya itu bisa jauh lebih lama dari itu. Selanjutnya kita masuk pada bagian penutup. Pada akhirnya, kita tidak selalu bisa mengendalikan informasi apa yang muncul di internet, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang kita percaya dan apa yang kita sebarkan. Jadi, sebelum percaya, sebelum berkomentar, dan sebelum membagikan, cek dulu, pikirkan dulu, baru sebarkan. Karena menjadi warga digital yang baik bukan tentang seberapa cepat kita membagikan informasi, tetapi tentang seberapa bertanggung jawab kita terhadap informasi yang kita bagikan. Think before you share. Sumber video ini kami dapat dari Kompas.com, Antara, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sekian dari kami dan terima kasih.